Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki alam semesta, yang memiliki langit, bumi serta isinya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kehidupan, yang masih memberikan umur panjang, sehingga kita bisa melaksanakan peribadahan dan ketaatan kepadanya. Betapa banyak di antara saudara kita yang Allah subhanahu wa ta'ala sabut nyawanya. Betapa banyak di antara saudara kita yang Allah subhanahu wa ta'ala telah wafatkan ia, sehingga ia tak lagi bisa melaksanakan peribadahan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Namun di balik itu semua, yaitu kita hidup di dunia, memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Bahkan ini merupakan sebuah tujuan diciptakannya manusia, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Namun Allah subhanahu wa ta'ala juga menuntut kita untuk mengetahui mana ibadah yang benar dan mana ibadah yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala juga menuntut untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan hal ini tidaklah bisa kita ketahui melainkan dengan cara kita menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu lah kita bisa mengetahui mana ibadah yang benar dan mana ibadah yang salah. Karena dengan menuntut ilmu lah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena dengan menuntut ilmu lah kita bisa dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Adapun definisi ilmu, maka ada 3 tinjauan. Yang pertama, ditinjau dari segi bahasanya. Maka ilmu secara bahasa adalah lawan kata dari jahil, yaitu lawan kata dari kebodohan. Adapun tinjauan yang kedua, yaitu ilmu ditinjau dari istilahnya. Maka ilmu merupakan atau mengetahui segala sesuatu sampai pada hakikatnya. Adapun tinjauan yang ketiga, dan yang inilah yang kita maksud, yaitu ilmu ditinjau dari dimensinya, yaitu ilmu ditinjau dari din syariatnya. Maka banyak sekali para ulama yang mendefinisikan ilmu yang ditinjau dari dimensinya ini. Di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, innal ilma laisa bikasratir riwayah walakinnahu nurun yaj'aluhu Allahu fil qulub. Sungguhnya ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan hadis, akan tetapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah tetapkan dalam hati. Al-Imam Al-Auza'i berkata, sungguhnya yang dinamakan ilmu adalah segala sesuatu yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, maka bukanlah ilmu. Dan para ulama juga mengatakan, sungguhnya ilmu itu adalah sesuatu yang mendatangkan perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ilmu ditinjau dari segi bahasanya adalah lawan kata dari jahil. Adapun ditinjau dari istilahnya adalah mengetahui segala sesuatu sampai pada hakikatnya. Adapun secara din syariatnya, maka ilmu itu adalah segala sesuatu yang mendatangkan perasaan takut kepada Allah. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah segala sesuatu yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Adapun menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang yang muslim. Merupakan sebuah keharusan bagi setiap kita yang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang yang muslim. Bahkan para ulama terdahulu, yaitu ulama salaf, menganjurkan kita untuk menuntut ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Para ulama salaf menganjurkan kita untuk menuntut ilmu karena
menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah. Al-Imam yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamu qabla an yurfa'al ilm, fa innal 'alim wal muta'allim fil ajri sawa." Belajarlah sebelum ilmu itu diangkat, karena orang yang memiliki ilmu dan orang yang mempelajari ilmu pahalanya sama. Mu'adz bin Jabal berkata, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah." Belajarlah ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah adalah menimbulkan perasaan takut padanya. Ibnu Muqafa berkata, "Utlubul ilma fa in kuntum mulukan barastum wa in kuntum syuqatan ishtum." Carilah ilmu. Jika engkau menjadi raja, maka engkau akan menjadi raja yang sejati. Namun jika engkau menjadi rakyat jelata, maka engkau akan menjadi hidup. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka berbahagialah wahai penuntut ilmu. Berbahagialah wahai pencari ilmu. Karena ini merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang yang muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan keutamaan bagi sang pencari ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang paling takut daripada hamba-hambanya. Itu manusia yang paling takut padanya adalah para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, yaitu orang yang memiliki ilmu. Ini keutamaan yang pertama. Adapun keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang memiliki ilmu dan orang yang mencari ilmu dari laknatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wal 'alimu aw muta'allim." Innad dunya mal'unah, sungguhnya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, Allah SWT mengecualikan illa dzikrullah, kecuali yang berzikir kepada Allah. Wa ma walah, dan apa saja yang mengantarkan ketaatan kepadanya. Wal alim, dan orang yang berilmu, au muta'allim, atau orang yang mempelajari ilmu. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan orang yang mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagian jalan menuju surga. Orang yang mencari ilmu diampuni oleh penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di air. Orang yang mencari ilmu, keutamaannya seperti keutamaannya dari orang yang ahli ibadah, seperti bulan purnama daripada bintang-bintang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha talaban ridan li talibil ilm. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal alim 'ala al 'abid kafadil qamar lailatal badr 'ala sa'il kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan baginya menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk keridhaannya kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang alim diampuni atau dimintakan ampun oleh penduduk langit dan penduduk bumi dan ikan-ikan yang ada di air.
Dan sungguhnya keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama daripada bintang-bintang. Dan sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan tidaklah nabi itu mewariskan dinar dan tidak pula dirham, dan para nabi itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mewariskan ilmu tersebut, maka sungguh dia telah memperoleh ganjaran atau memperoleh pahala yang besar. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka inilah keutamaan ilmu. Maka seharusnya kita bersemangat. Ayolah kita bersemangat untuk mencari ilmu. Manfaatkanlah masa muda kita sebelum datangnya masa tua untuk sibuk mencari ilmu. Manfaatkanlah masa kesehatan kita sebelum masa sakit kita, sebelum masa sakit kita untuk mencari ilmu. Maka manfaatkanlah masa peluang kita sebelum masa sempit kita untuk sibuk mencari ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik." Gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, dan peluang waktumu sebelum datang masa kesempitanmu. Dan gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.